Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, jumpa lagi dengan saya di dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, pada tahun 1911 ada sebuah novel yang terkenal yang berjudul The Secret Garden. Berkisah tentang seorang gadis kecil yang kesepian dan dia menemukan sebuah taman rahasia. Dan di taman itulah dia kembali menemukan kegairahan hidupnya, menemukan kembali apa yang dia inginkan sebagai seorang perempuan kecil, dan dia menemukan temannya yang baru. Para sahabat, ketika kita membicarakan The Secret Garden, maka di dalam kekristenan kita juga mengenal ada yang namanya The Sacred Place atau atau tempat yang kudus, di mana setiap orang merasakan di tempat itulah Tuhan hadir, di tempat itulah dia mendapatkan merasakan relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Misalnya saja di dalam Alkitab, kalau kita ingat cerita tentang Musa ketika dia mengawali perjalanan panggilannya, Tuhan memanggil di sebuah tempat yang khusus, di sebuah rawa yang terbakar, dan di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk melepaskan kasutnya, karena Tuhan mengatakan karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Atau ketika Musa mulai menjalani panggilannya membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, dia sering kali berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai itulah Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Para sahabat, ketika kita bicara tentang the sacred space atau the sacred place, di mana tempat yang kudus itu buat kita? Mungkin buat kita bisa berbeda-beda. Kalau saya sering kali merasakan Tuhan itu mudah untuk dijumpai di alam terbuka, di tempat di mana saya bisa merasakan aliran sungai, saya bisa melihat langit yang biru, lalu juga hutan, gunung, dan sebagainya. Saya merasakan kehadiran Tuhan amat dekat. Misalnya saja yang terakhir ketika saya melakukan retreat pribadi, dan di situ saya menemukan sebuah yang rasanya sesuatu yang misterius buat saya dan ajaib ketika saya melihat pada malam yang amat gelap. Belum pernah dalam hidup saya melihat bintang begitu banyaknya, ribuan, dan begitu amat terang dan dekat sekali dengan saya. Dan saya merasakan di kala itu Tuhan berkata, inilah cinta Lina, inilah kasih yang aku berikan kepadamu. Para sahabat, sekali lagi tiap orang bisa memiliki tempat kudus yang berbeda-beda. Ada orang yang merasakan bahwa dia berjumpa dengan Allah di rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Misalnya saja di rumah sakit, dia merasakan disitulah dia berjumpa lewat para pasien, atau ketika bersama dengan anak jalanan di rumah-rumah singgah, di situ dia mendapatkan kembali visi hidupnya. Dan disinilah sesungguhnya ketika kita bicara tentang the sacred space, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, dan kemudian diulangi di ayat 6 dan 7. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Atau hanya dekatlah, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. 2 kali pemazmur mengatakan kemudian, hanya Dia gunung batuku, tempat perlindunganku, aku tidak akan goyah. Pemazmur tahu, di saat hidupnya berada dalam titik-titik terendah, di saat dia mengalami penderitaan, di saat dia mengalami pengejaran, dan dia tidak tahu lagi kepada siapa dia berharap. Dia tahu sumber ketenangannya hanya pada Allah, karena Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya, hanya Allah yang bisa menjamin keselamatannya. Karena itu
Ketika kita bicara tentang tempat yang kudus, sesungguhnya tempat yang kudus bisa ada di mana saja, asalkan kita tahu Allah ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Allah yang menjadi penyelamat, yang menjadi sumber ketenangan hidup kita, membuat kita mendapatkan kembali kegairahan hidup kita, pertolongan kita, harapan kita, sehingga kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Bagaimanapun juga kondisi hidup kita, ketika kita berjumpa dengan Allah yang hidup, maka disitulah cirinya kita memiliki ketenangan menghadapi apapun juga, yang akan membuat kita percaya bahwa kita akan bisa melewati masa-masa yang amat sulit. Kita bisa melewati situasi apapun juga. Tuhan dekat kepada setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Dan marilah kita menghidupi terus the sacred space itu, dimanapun juga. Asal di situ ada cinta, di situ ada kasih, di situ ada pengharapan, di situ ada kedamaian, di situ ada kegairahan hidup. Tuhan hadir. Kiranya para sahabat terus merasakan kehadiran Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.